Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katrianida, NPM 19 12 4770. Di sini saya sebagai kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang ikhtiyaruz zaujah atau dalam bahasa Indonesianya bisa kita sebut dalam memilih pasangan. Munzu an khalaqallahu Adam wa kataba alaihi an ya'isha 'alal ardh wa zuriyatihi min ba'dihi wazzawaju amrun daruriyun listimraril hayat haitsu yash'uru rajulu bil hajati ilal mar'ah wa tash'urul mar'ah bil hajati ilal rajul fakilahuma yahtaju ilal akhar fata'amu wasyarabu wassakanu la yugni 'aniz zawaj wa hadza dalilun 'ala ahammiyatiz zawaj allazi la yastagni anhu aqilun. Al-Islamu yasmu bizawaji 'alal hayawaniyah wa yaj'aluhu ittisalan kariman baina rajuli wal mar'ah yunasibu karamatal insan wa fadluhu 'ala sa'iril makhluqah wa yuhaqqaqul ma'anil insaniyah al-maqsudah minaz zawaj. Yaqulullahu ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatun wa rahmatun inna fi dzalika liayatin liqaumin yatafakkarun. Ikhtiyaruz zaujah ahammu marhalatin qabla ad-dukhuli fil hayati zawjiyah. Dzalika li anna az-zawaja rabitatun wasiqatun alaqatun insaniyatun wa amaliyatul ikhtiyari tahtaju ila juhud lil usuri ala syarikil munasib wa ikhtiyaruz zawaji awiz zawjati khutuwatun min ahammil khutuwati allati yattakhizuha al insan fi hayati fa inna man yakhtaru harrajul litakuna syarikata hayati satakunu juz'an minhu wa umman li auladihi wa rabbatul li baitihi. Selanjutnya kita kepada poin yang pertama, yaitu pengertian pernikahan. Lafaz nikah berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi atau bahasa berarti al-dhammu dan al-jam'u, juga al-iqtiran dan al-izdiwaj. Dalam Kamus Mukhtar As-Shahahah antara lafaz zuwaj dengan nikah adalah satu makna. Nikah merupakan ungkapan terhadap al-aqdu, yaitu berakad, dan al-jima yang berarti bersetubuh, dan al-istimta yang berarti bersenang-senang. Lafaz nikah dan zuwaj merupakan kata yang menunjukkan arti bersatunya dua perkara atau ruh dan badan untuk kebangkitan. Menurut Imam Hanafiyah, nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan. Sedangkan menurut Imam Syafi'iyah, nikah adalah akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan disertai lafaz nikah atau yang bermakna. Sedangkan menurut Imam Malikiyah, nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia. Dan yang terakhir itu menurut Imam Hambaliyah, nikah adalah akad dengan lafaz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang. Dari beberapa terminologi di atas, yang jelas bahwa pernikahan merupakan kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan perbuatan yang semulanya itu dilarang oleh agama Islam, namun karena adanya akad ini menjadi diperbolehkan. Kebolehan itu dimulai dari akad yang menghalalkan pergaulan. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab, sering memaknai kata nikah atau zawaj yang artinya adalah
pernikahan atau perkawinan menurut literatur fikih berbahasa Arab. Menurut Islam, perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membuat keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman, tentram, bahagia, dan kekal antara laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak. Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain, maka akan saling ada keterkaitan antara kedua belah pihak. Maksudnya itu adalah antara laki-laki dan perempuan yang nikah tersebut. Perkawinan merupakan sunatullah, maksudnya adalah perkawinan itu disunahkan atau dianjurkan pada semua makhluknya, khususnya pada manusia. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kita lanjut kepada kesimpulannya. Dalam menjalani hidup dunia, memiliki pasangan hidup merupakan dambaan bagi semua orang. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting dan mulia dalam kehidupan, sehingga seseorang melalui proses pemilihan jodoh terlebih dahulu. Proses ini merupakan langkah awal yang harus dilewati oleh setiap orang atau oleh setiap manusia dalam memutuskan pernikahan. Memilih pasangan hidup yang tepat adalah bagian terpenting dalam hidup dengan banyak aspek dan faktor kriteria pemilihan yang harus diperhitungkan dalam bentuk kehati-hatian. Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan. Apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain, maka akan saling ada keterkaitan antara kedua belah pihak. Adapun mengenai hukum pernikahan, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum nikah secara umum bagi umat Islam itu adalah sunnatullah. Selain itu, hukum nikah tidak menunjukkan pada satu ketetapan hukum, sehingga membuat nikah itu elastis pada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Hukum ini seiring berganti tergantung dari alasan-alasan yang melatar belakangi hukum nikah tersebut. Kemudian mengenai kriteria memilih pasangan merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Al-Bukhari juz 3, yaitu yang pertama harta, keturunan, paras, dan agama. Sedangkan memilih calon pasangan yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad At-Tihami terdapat 5 kriteria yang dianjurkan dalam kitab Qurat Al-Uyun, yaitu yang pertama, laki-laki itu harus memilih wanita yang solehah. Yang kedua, laki-laki itu harus memilih wanita yang produktif atau bisa menghasilkan keturunan. Yang ketiga, laki-laki itu harus memilih wanita yang masih perawan. Yang keempat, laki-laki itu harus memilih wanita yang bukan dari famili dekat, maksudnya itu bukan dari keluarga yang dekat atau masih hubungan darahnya itu masih dekat. Sedangkan yang kelima yaitu gadis yang cantik atau yang elok. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sya'rani, NPM 1912 4847. Saya akan membacakan teks bahasa Arab. Ikhtiyaruz zawjah منذ أن خلق الله آدم وكتب عليه أن يعيش على الأرض وهو ذريته من بعده والزوج أمر ضروري لاستمرار حياة حيث يعشر الرجل بالحاجة إلى المرأة وتشعر المرأة بالحاجة إلى الرجل فكلاهما يحتاج إلى الآخر فالطعام والشراب
والسكن لا يغني عن الزواج، وهذا دليل على أهمية الزواج الذي يستغني عنه عاقل. الإسلام يسمو بالزوج عن الحيوانية، ويجعله اتصالا كريما بين الرجل والمرأة، يناسب كرامة الإنسان وفضله على سائر المخلوقات، ويحقق معاني الإنسانية المقصودة من الزوج. ويقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadelia Roshinta, NPM 19124854. Saya akan membacakan teks bahasa Arab terlebih dahulu. Ikhtiaru zawjah منذ أن خلق الله آدم وكتب عليه أن يعيش على الأرض وذريته من بعده وزوج أمر ضروري لاستمرار الحياة حيث يشعر الرجل بالحاجة إلى المرأة وتشعر المرأة بالحاجة إلى الرجل فكلاهما يحتاج إلى الآخر فطعام وشراب وسكن لا يغني عن الزوج وهذا دليل على أهمية الزوج الذي لا يستغني عنه عاقل الإسلام يسمو بالزوج عن الحيوانية ويجعله اتصل كريما بين الرجل والمرأة يناسب كرامة الإنسان وفضله على سائر المخلوقات ويحقق المعاني الإنسانية المقصودة من الزوج يقول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اختيار الزوجة أهم مرحلة قبل الدخول في الحياة الزوجية ذلك لأن الزوج رابطة وثيقة وعلاقة إنسانية وعملية الاختيار تحتاج إلى جهد للعثور على الشريك المناسب واختيار الزوج أو زوجة خطوة من أهم الخطوات التي يتخذها الإنسان في حياته فإن من يختارها الرجل لتكون شريكة حياته ستكون جزءا منه وأما لأولاده وربة لبيته وضع الإسلام قواعد لاختيار الزوج والزوجة الصالحة وعلى سبيل المثال فإن أهم صفات للزوجة أن تكون ذات دين يدفعها إلى آدم الحقوق التي عليها ويمنعها من طلب ما ليس لها وفي وصف المرأة الصالحة يقول الله جل جلاله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وفيها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يدك وذات الدين يطمئن إليها القلب ويأمنها المرء على نفسه وماله وعلى نفسها أيضا والمرأة لا ينبغي لها أن تقبل من الأزواج إلى من هو على خلق ودين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض وعلى الولي أن يستأذن وليته إن كانت بكرا ويستأمرها إن كانت سيبا ومن أهم صفات من يختارها الرجل زوجة له أن تكون ذات خلق حسن فتحب زوجها وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج الودود وزوجة العاقلة ذات الخلق الحسن وتربية الحسنة تعامل زوجها معاملة حسنة وتجنبه المشكلات وبعد موافقة كلا الطرفين على الآخر واطمئنان كل منهما إلى شريك حياته أباح الإسلام للخاطب والمخطوبة أن يروا أحدهما الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه لنكاحها فليفعل. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai materi yang ketiga, yaitu kriteria memilih pasangan. Jadi adanya kriteria dalam memilih pasangan gunanya adalah dalam bentuk kehati-hatian kita sebelum menuju pernikahan. Jadi tujuannya itu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Nah, ini sudah ada dibahas di dalam Al-Quran, hadis, maupun kesepakatan ulama. Yang pertama di dalam Al-Quran itu seperti yang Allah firmankan dalam surah Ar-Rum ayat 21.
Di situ wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, di situ Allah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Kemudian litaskunu ilaiha, agar kamu merasa cenderung atau tentram. Nah, di situ Allah menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu diperintahkan untuk berikhtiar mencari pasangan hidup yang ideal. Gunanya adalah untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Seperti lanjutan dari ayatnya, yaitu wa ja'ala bainakum mawaddatan warohmah. Lanjut, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Bukhari Muslim juz 3, bunyinya Haddatsana Musdadun haddatsana Yahya an Abdullah qala haddatsani Sa'id ibni Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fasfar bidzatid din taribat yadak. Nah, jadi di dalam hadis tersebut itu terdapat 4 kriteria dalam memilih pasangan. Yang pertama yaitu walimaliha, dari hartanya. Karena harta itu merupakan pokok dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di mana banyak kasus perceraian, salah satunya karena adanya faktor ekonomi, di mana suami ini tidak mampu secara finansial dalam memenuhi kebutuhan istrinya ataupun dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nah, jadi karena adanya kekurangan ekonomi, otomatis sering terjadi kecekcokan di antara suami istri sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Jadi harta ini bisa dijadikan salah satu kriteria dalam memilih pasangan. Kemudian yang kedua yaitu walihasabiha, yaitu dari keturunannya. Keturunannya ini maksudnya adalah dari keluarganya. Kita bisa menilai seseorang dari keluarganya, latar belakang keluarganya. Apakah dia dari latar belakang keluarga orang baik-baik? Misalnya nih, dia baik dalam segi keluarganya, baik dalam segi agama, yaitu agamis. Jadi kita bisa menilai, insya Allah orang tuanya pasti mengajarkan agama yang baik kepada anaknya. Jadi dari situ kita bisa menilai seseorang baik atau tidak, cocok atau tidak untuk kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang lahir dari latar belakang keluarga yang bukan baik-baik ataupun bukan agamis, bukan berarti dia tidak bisa dipilih sebagai pasangan hidup. Bisa saja dia belajar agama dari lingkungan luar, bukan dari lingkungan keluarga. Cuman karena kita dalam bentuk kehati-hatian, jadi kita bisa menilai dari faktor keluarganya. Kemudian yang ketiga yaitu dari wali jamaliha, kecantikan atau ketampanannya. Nah, dengan adanya paras yang sejuk dilihat, otomatis hati kita menjadi tentram. Kemudian yang terakhir yaitu dari agama. Nah, faktor agama ini merupakan faktor yang utama yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam, karena ini merujuk sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Di sana Allah menyatakan bahwa lebih baik menikahi wanita budak tetapi dia mukmin daripada menikahi wanita merdeka yang parasnya cantik tetapi dia adalah seorang kafir. Kemudian itu tadi pembahasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian terdapat juga 5 kriteria yang dianjurkan dalam kitab Qurratul Uyun yang dianjurkan oleh Syekh Muhammad At-Tihami. Yang pertama yaitu wanita yang solehah. Nah, wanita yang solehah berarti wanita ini taat terhadap agama dan menjauhi larangan agama. Nah, di dalam ajaran agama Islam sudah tentunya diajarkan bagaimana cara berumah tangga yang baik, menciptakan keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Kemudian bagaimana
cara taat kepada suami, kemudian bagaimana suami memenuhi hak istri, sudah diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Karena dia solehah, otomatis dia mengikuti ajaran dari agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu memilih wanita yang produktif. Produktif di sini maksudnya adalah wanita yang subur, tidak menopause. Kenapa? Karena di sini merujuk ke dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah itu menganjurkan kepada para pengikut beliau untuk memperbanyak keturunan. Kenapa? Karena agar Rasulullah itu bangga terhadap banyaknya umat beliau. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang perawan, tidak janda. Di sini merujuk ke dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana yang berbunyi, nikahlah dengan gadis perawan, sebab mereka itu lebih manis bibirnya, lebih subur rahimnya. Kemudian yang keempat adalah wanita yang bukan famili dekat. Jadi dalam kutipan dari kitab Qurratul Uyun, bahwa kalau kita menikah dengan keluarga dekat itu maka bisa menimbulkan gairah seksual yang lemah. Makanya tidak dianjurkan untuk menikah dengan famili dekat. Kemudian yang terakhir adalah gadis yang cantik. Jadi ini dikutip dari perkataan Syekh At-Tihami dalam kitab Qurratul Uyun, yaitu salah satu hal yang perlu diupayakan bagi orang yang hendak menikah adalah berusaha mencari seorang gadis yang cantik jelita, karena hal ini bisa lebih mendorong terwujudnya suasana keharmonisan. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai 5 kriteria yang ada di dalam kitab Qurratul Uyun yang dianjurkan oleh Syekh Muhammad At-Tihami. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.